warahmatullahi wabarakatuh. Tacan ngawaler sadayana masih kene aya anu sibuk ngobrol. Wihade assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam dari Bapak doakan menjadi orang yang sukses, amin, di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyid ya Rasulullah, hubbiyadi fallat haylati adrikni ya Rasulullah. Yang saya hormati Ibu Kepala UPTD SD Negeri 4 Pataruman, beserta yang saya hormati guru-guru UPTD SD Negeri 4 Pataruman dan anak-anakku yang soleh, yang solehah, siswa-siswi SD 4 Pataruman. Juga saya hormati orang tua wali siswa yang hadir pada kesempatan ini yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan pada hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi, dan mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh, yang solehah, pada hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema apa? Coba ada yang bisa nyebutin temanya? Temanya apa? Nah, di depan nih kelihatan. Temanya meneladani akhlak serta meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diharapkan setelah kita memperingati Maulid Nabi, akhlak kita menjadi akhlak yang baik, merubah akhlak yang tadinya tidak baik menjadi baik, ya. Kemudian meningkatkan kecintaan kita kepada
Rasul ya. Nah ini judulnya, kita baca, kita telah, kita pahami dan masukkan dalam hati. Mudah-mudahan setelah Maulid Nabi ini kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang baik akhlaknya. Karena Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Wa ma buistu liutammima makarimal akhlak. Ya. Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasul. Nah, Bapak mau tanya, apa itu Maulid Nabi? Ya, Maulid Nabi itu artinya perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pilih aya nu naros engke hari Maulidan teh naon? Maulidan teh nyaeta peringatan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal di kalender Hijriah. Ada yang tahu kalender Hijriah? Ada dua, ada kalender Masehi, itu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kemudian ada kalender Hijriah. Apa itu Pak kalender Hijriah? Kalender Hijriah itu kalender tahun ditetapkannya sejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah di sana ditetapkan tanggal tahun 1 Hijriah. Ya. Nah coba sebutkan bulan-bulan pada tahun Hijriah. Yang pertama bulan apa? Harus tahu nih. 1 bulan Muharram, 2 Syawal, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir, 5 Jumadil Awal, 6 Jumadil Akhir, 7 Rajab, 8 Sya'ban, 9 apa? Ramadan, 10 tas Ramadan naon? Syawal, 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah. Kada tahunya itu kalender umat Islam. Ya. Nanti ada pertanyaan setelah selesai Bapak menyampaikan ceramah. Nanti terakhir ada hadiah bagi yang bisa menjawab. Ya. Berarti bulan Rabiul Awal itu bulan keberapa tadi? Bulan keberapa? Bulan ke-3. Muharram, Syawal, Rabiul Awal, bulan ke-3 ya. Nah, bulan Hijriah. Nah, momen peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah momentum meneladani ajaran dan keteladanan Nabi bagi umat Islam. Ya. Nah itu artinya Maulid Nabi. Ya. Nabi dan Rasul itu adalah teladan. Nah, ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Surat apa? Al-Ahzab. Ingat-ingat ya.
bisa yang kayak pertarusan. Nabi sebagai uswah, Nabi sebagai suri tauladan, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 12, yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Allah, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 12. Di dalam diri Rasulullah adalah suri tauladan, ada akhlak yang baik, diutus untuk menyempurnakan akhlak, yang mana pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di kota Mekah di tengah-tengah orang kafir Quraisy, yang mana akhlak orang-orang kafir Quraisy ini banyak menyimpang, tidak baik. Contohnya suka mabuk, suka berjudi, bahkan suka membunuh. Kalau ada seorang ibu yang melahirkan anaknya perempuan, orang kafir Quraisy ini merasa malu, merasa hina, makanya langsung dikubur hidup-hidup, dimatikan. Itu zaman apa? Zaman jahiliyah, zaman sebelum Nabi Rasulullah SAW diutus. Akhlak orang kafir Quraisy ini disebutkan jahiliyah. Jahiliyah itu bodoh. Bodoh dari apa? Bodoh dari agama, maksiat merajalela. Kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki akhlak orang Mekah. Dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan dakwahnya yang luar biasa, dengan akhlak dakwahnya, sehingga banyak orang kafir Quraisy itu memeluk agama Islam. Coba perhatikan, nanti ada pertanyaan, nanti gak bisa dijawab. Nah, kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, atau bulan Masehinya 22 April 570 Masehi. Jadi Rasul dilahirkan pada hari Senin. Di sini ada yang lahirnya hari Senin? Ada enggak? Pas waktu dilahirkan hari Senin? Nah, kalau dilahirkan pas hari Senin itu sangat istimewa, sebab sama dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin. Makanya Rasul itu ketika ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau setiap hari Senin dan hari Kamis itu selalu berpuasa?" Jawab Rasul bagaimana?
Jawab Rasul, aku berpuasa hari Senin karena hari Senin adalah hari kelahiran aku Nabi Muhammad. Dan hari Kamis aku berpuasa karena hari Kamis sore malam Jumatnya itu hari di mana disetorkannya amal catatan selama satu minggu. Jadi ketika buku amalku disetorkan, dilaporkan kepada Allah, terakhirnya aku dalam keadaan berpuasa dalam ibadah. Ya. Nah, itu. Ibunya dilahirkan oleh seorang ibu. Siapa ibu Nabi Muhammad? Sayyidah Aminah. Ayahnya Abdullah. Ya, ini harus tahu. Ayahnya jelas, ibunya jelas. Kemudian dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Mengapa tahun gajah? Ada yang tahu? Nah, karena ketika Rasulullah SAW dilahirkan, itu Raja Abraha datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Pada tahun tersebut pasukan gajah menyerang Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian oleh Allah ditolong dengan menurunkan burung ababil. Dilemparlah batu-batu ke pasukan gajah, ke pasukan Abraha, sehingga sampai hancur. Ini diabadikan peristiwa ini di dalam surat Al-Fil. Nah, next. Selanjutnya, kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, usia 6 tahun Nabi Muhammad SAW sudah dalam keadaan yatim, yatim piatu. 6 tahun menurut usia TK-nya atau kelas 1 itu Nabi Muhammad sudah dalam keadaan yatim piatu. Ayahnya sudah meninggal ketika ibunya lagi mengandung Nabi Muhammad. Setelah lahir, Nabi itu dalam keadaan yatim. Pada usia 6 tahun Nabi Muhammad meninggal oleh ibunya. Sudahlah lengkap yatim piatu Nabi Muhammad pada usia 6 tahun. Di sini ada yang yatim piatu? Ada enggak? Ya. Ada yang yatim? Ada yang piatu? Ada. Jangan bersedih, jangan berkecil hati. Contohlah Nabi Muhammad. Dia ketika kecil sudah yatim piatu, tapi Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang sukses, menjadi orang pilihan Allah, menjadi suri tauladan bagi umat manusia, umat Islam. Jangan berkecil hati. Contohlah Nabi Muhammad. Kemudian pada usia 25 tahun Nabi Muhammad menikah dengan siapa? Siti Khadijah. Pada usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Rasul terakhir. Tidak ada lagi Rasul Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi itu diciptakan, nurnya itu, cahayanya itu pertama kali oleh Allah. Tapi ketika Allah jadikan Rasul, diutus menjadi Rasul, Nabi itu terakhir.
Jadi sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, ya, dan malaikat, jin, setan, itu Allah menciptakan dulu nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menciptakan gunung, lautan, langit, dan isinya, Allah pertama kali menciptakan nur Nabi Muhammad. Ya. Diutus menjadi Rasul, sahnya menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Yang mana pada waktu itu Rasul mendapatkan wahyu pertama surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq insana min Iqra wa rabb alladzi allama allamal lam ya'lam. Nah, ayat 1 sampai 5. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali di mana? Di Gua Hiro. Ya, Nabi berholwat, Nabi mendekatkan diri kepada Allah. Datanglah malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah, menyampaikan wahyu dan mengangkat Nabi menjadi Rasul. Rasul terakhir. Ya. Bedanya ada Nabi, ada Rasul. Kalau Nabi dia mendapatkan wahyu tapi tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Kalau Rasul itu mendapatkan wahyu dan harus menyampaikan kepada umat, wajib menyampaikan. Nah, Nabi Muhammad nya Nabi, nya Rasul. Ya. Cik, ada berapa jumlah Nabi seluruhnya? Jumlah Nabi. Ada yang tahu? 124.000. Ya, Anisanya berhadiah nih bisa menjawab. Jumlah Nabi itu 124.000. Ya, makanya perhatikan. Jumlah Rasul sadayana yang sabaraha hiji. Salah. Jumlahnya ada 313. Ya, lebih 2. Nah, 313 itu jumlah Rasul sadayana teh. Cuma yang wajib kita ketahui ada 25. Ya, yang wajib kita ketahui Nabi dan Rasul itu 25. Segera tiap hari sebelum Bapak masuk asap dinyanyikan ingatnya 25 Nabi dan Rasul. Coba kita nyanyikan bersama 25 Nabi dan Rasul. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Muhammad, Khatamul Anbiya. Itu 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, yang wajib kita hafal. Ya. Dari 25 Nabi, Allah memilih 5 lagi yang lebih umur daripada Nabi yang lain. Disebut Rasul Ulul Azmi. Ya. Ada berapa Rasul Ulul Azmi itu?
Ada 5. 1 Nabi Nuh. 2 Nabi Musa. 3 Nabi Ibrahim. 4 Nabi Isa. 5 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul ulul azmi. Ya, ada 5. Ulangi lagi. 1 Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Dari 5 Allah memilih 1 yang paling unggul. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Nabi Muhammad itu mendapat gelar Habibullah. Gelarnya apa? Habibullah. Habibullah itu apa? Kekasih Allah. Ya. Kemudian berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya. Jadi kalau dijumlah usia Nabi diangkat menjadi Rasul 40 ditambah 23 tahun, berarti usia atau umur Nabi itu berapa tahun? 40 ditambah 20 tilu sabaraha? Ayo diajar matematika. 83. Kebanyakan 63. Yes. Jadi Rasul itu usianya, hidupnya itu 63 tahun. Ya. Next video. Nah, teladan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini patut kita contoh. Akhlak Rasul perlu kita teladani dan diamalkan. Yang pertama, Nabi selalu memaafkan musuh-musuhnya. Yang pertama, Nabi itu pemaaf, tidak pendendam. Ya. Jadi kalian harus bisa atau belajar memaafkan. Ya, tekenging kadang deui siswa SD 4 garelut. Gelut teh naon? Kusabab eta teh naon? Dendam. Dicarekan. Terus ombok dendam akhirnya terjadi perkelahi. Ya, coba teladani akhlak Rasul. Ketika orang lain menyakiti kita, Rasul itu memaafkan. Ya, Rasul selalu memaafkan. Ya, kalau tidak bisa memaafkan, jangan dilayani, jangan dibalas, biarkan saja. Ada orang yang mengejek, biarkan saja. Ya, jangan diladeni. Ya, jangan dilawanan. Nah, kemudian bersabar menghadapi cobaan. Rasul itu sejak kecil ya sudah yatim piatu. Ya. Bagaimana kesabaran Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah dicoba ditinggalkan oleh orang tuanya. Kemudian berdakwah sampai Nabi itu diancam. Ya. Bahkan ketika berdakwah Nabi itu dilempari tai onta, dilempari batu, ya, sampai Nabi itu berdarah. Ya, tapi Nabi membalasnya tidak. Bahkan malaikat menawarkan, ya Muhammad, kalau kamu perintahkan aku untuk mengangkat gunung, menimpakan kepada kaum yang melempari kamu batu, maka aku akan angkat, aku lempar itu gunung kepada kaum tersebut. Kata Ya, tapi bagaimana
Nabi Muhammad SAW memaafkan dan bersabar. Ya. Kemudian Nabi itu mendapat gelar atau julukan Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Al-Amin itu dapat dipercaya karena apa? Kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Next please. Lanjut. Selanjutnya, ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan seseorang sehingga menjadikan aku Muhammad lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Kata Rasul, tidak disebut beriman yang sempurna imannya apabila kita sebagai umatnya tidak mencintai Rasul. Ya. Cinta kepada Rasul tidak boleh lebih tinggi, ya, artinya lebih cinta kepada orang tua dibanding cinta karo Rasul. Ya. Jadi ketika kita cinta kepada Rasul, nanti akan cinta kepada Allah. Jadi kalau urutan cinta, yang pertama cinta kepada Allah, yang kedua cinta kepada Rasul, tiga cinta kepada orang tua. Lain cinta TKD ya kelas genep, cinta TK Mai Hani atau kakak bobo, pacar gini ya. Yang pertama harus cinta kepada Allah dulu, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang tua, kemudian cinta pada anak, kemudian nemai eta kak bobo. Eta mah kakak bobo cinta lagi nomor genep. Ya, ulah ngelehkeun cinta kanu ka Rasul kalau ka orang tua. Ya. Nah, bagaimana? Lanjut dulu. Contoh kita mencintai Rasul, yaitu dengan cara kita memperbanyak baca sholawat. Ya, membaca sholawat adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman. Ya. Sallu, bersolawat. Allah, para malaikat bersolawat. Ya, hai orang-orang yang beriman bersolawat. Ya. Yuk kita salawat dulu bareng. Siap salawat? Ketika kita membaca satu salawat, maka akan Allah balas 10 kebaikan, 10 salawat kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mau salawat apa? Salawat Jibril. Oke. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi
salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, selanjutnya lanjut. Ya, alhamdulillah untuk ceramah sudah selesai. Sekarang siapa yang bisa jawab nanti acungkan tangan, ya. Yang tadi perhatikan, coba next Bu Yuli. Lanjut. Pertanyaannya, pada tanggal berapa Rasul dilahirkan? Tanggalnya mana? Ya, Nur, ya. 12 Rabiul Awal. Oh iya, betul. 12 Rabiul Awal, betul. Iya. Kelas 1 Cik, coba ini siapa kelas 1? Next, Yuli. Pada usia berapakah Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah? Tuh. Kelas 1. Kelas 1 tuh. Ada laki-laki? Matan Cik jadi. Albi saha Albi. Cik, pada 5 tahun. coba dicek jawabannya. Oh iya, betul. Pada usia 25 tahun. Nih, pertanyaan berikutnya. Pada saat usia berapa tahun Nabi Muhammad akan menjadi nabi? Tadi kelas, ya udah. Kelas bawah lah. Kelas 4, kelas 4 perwakilan. Cik Albi sini. Cik ke dia, ayo. Tadi kelas 2 tos, kelas 3 tos. Ini kelas 4. 35 tahun, betul nggak? Salah. Oh, maaf, belum beruntung. Next lagi. Rasul wafat pada usia kelas 1 ini Aca nih. Kelas 1 mana? Oh, Albi sini. Albi. Ayo, Albi sini. Siap kelas 5 sudah ini. Ya. Pada usia berapa Nabi wafat? 63. Iya, betul. Pada usia 63 tahun. Pinter, ya dapat hadiah. Nah, lanjut. Kelas 5 belumnya. Siap, kelas 5. Siapa yang bisa menyebutkan 25 nabi dan rasul? Tuh. Kelas 5 mah ulah nu gampang. Ayo. Kelas 5. Ayo sini. 25 nabi dan rasul. Ayo Rehan. Nih. Setelah ini siap kelas 6. Nah.
Siap. Ada berapa lagi hadiahnya? Oke, kelas 6 ya acaranya. Siap. Kelas 6 pertanyaannya. Di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi umat manusia. Terdapat dalam Quran surat apa? Ayat berapa? Cuk. Hah? Cuk. Nama surat ayat berapa? Yang tadi Bapak. Al-Ahzab ayat 12. Salahnya? Salah. Hah? Al-Ahzabnya benar, ayatnya sabaraha? Cuk. Cung, ngacung sa. Ayo, yang bisa boleh cung. Al-Ahzab ayat. Hah? Hilwa? Ayat Al-Ahzab ayat 21. Ini sini. Ya, alhamdulillah untuk hadiah sudah habis. Ya, dari Bapak cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak berkenan di hati para hadirin semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.